Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini. Dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di antara
malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani, Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang iman kepada hari kebangkitan. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan ucapan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang ke-16. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa li'ibadihil mu'minina bil hasanati wa safaha lahum bit-taubati 'anil kaba'iri sayyiati wa ghafara lahumus saghaira bijtinabil kaba'iri wa ja'ala man lam yatub minal kaba'iri sa'iran ila masyiatihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang beriman dan mengampuni kepada mereka dosa-dosa yang mereka lakukan apabila mereka melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil yang mereka lakukan apabila mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Dan Allah menjadikan orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk kategori orang-orang yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ini kita akan membicarakan tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terutama bagi orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Badr ketika beliau mengatakan, menjelaskan tentang ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau mengatakan ada 4 poin yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada 4 poin rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang disebutkan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan, awalan min fadlillahi azza wa jalla ala ibadihi annahu yudha'ifu lahumul hasanati. Di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh hambanya, oleh kaum muslimin. Seorang yang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan pahala-pahala dengan syarat dia telah masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran kepada hamba tersebut. Hadis-hadis Al-Qur'an yang menerangkan hal ini amatlah banyak. Bahwasanya kaum muslimin, orang-orang mukmin yang mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya Rasulullah SAW mengatakan,
orang-orang yang membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibaca 10 kali lipat pahalanya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, yang dia itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dibacanya akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Ketika seorang membaca alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Kenapa? Karena alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan usahanya dia membaca, walaupun bagaimanapun dia membaca, ketika dia berusaha, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lainnya banyak. Kemudian dari Al-Quran banyak juga nanti kita sebutkan. Kemudian kata Syekh beliau mengatakan, wa man 'adalahu annahu yujzi'u 'ala sayyi'ati mithlaha wa min 'adlihi annahu yajzi 'ala sayyi'ati mithlaha. Dan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala hanya menulis satu keburukan bagi orang yang melakukan keburukan. Kalau seorang hamba melakukan kebaikan, dia mendapatkan lipatan pahala. Tapi kalau hamba dia melakukan keburukan, dia hanya mendapatkan satu dosa. Ini menunjukkan bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala, karimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah menginginkan semua hamba itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara manusia ada orang-orang yang mereka tidak menginginkan karunia Allah. Mereka lebih suka menjerumuskan diri-diri mereka ke dalam kobangan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali satu keburukan yang dia lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Janji Allah kepada hambanya. Allah bukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya. Allah bukakan pintu maghfirah, pintu ampunan seluas-luasnya. Untuk siapa? Untuk hambanya. Untuk hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang mutlak yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh setiap muslim, oleh setiap orang. Kalau dia ingin mendapatkan maghfirah, rahmat Allah, maka dia harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, maka mereka tidak mendapatkan kegembiraan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 89 sampai 90. Allah mengatakan, "Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kebaikan itu, dan mereka akan mendapatkan keamanan dari rasa takut yang terjadi di hari kiamat. Di hari kiamat ketika terjadi, maka seluruh makhluk merasakan ketakutan. Semua merasakan ketakutan karena tidak ada tempat berlindung dari rasa takut.
Kalau kita di dunia kita takut dalam kondisi sendiri, maka kita mencari teman untuk supaya kita tidak takut. Ketika kita takut di luar, kita masuk dalam rumah untuk mendapatkan perlindungan dari rasa takut tersebut. Tapi di akhirat, ketika manusia semuanya takut, akan lari kemana? Tidak ada tempat berlindung. Lari ke gedung, tidak kate gedung. Lari ke masjid, tidak kate masjid. Mau minta bantuan sama orang, sama-sama takut. Tapi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kebaikan amal saleh kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan rasa aman dari ketakutan yang terjadi pada hari kiamat kelak. Walaupun ketakutan melanda, dia diberikan hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa bis-sayyi'ati faqubbat wujuhuhum fi nari jahannam fi nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sedangkan orang-orang yang mereka melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dijungkalkan wajahnya di bawah, kakinya di atas, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan dikatakan kepada mereka, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, yang kami berikan kepada kalian ini sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Mereka melakukan keburukan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan yang serupa. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, maka mereka mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Naml ayat 89 sampai 90. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat ke-84. Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu khairun minha, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada perbuatannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujza, maka mereka tidak akan mendapatkan gantinya kecuali perbuatan yang pernah mereka lakukan. Artinya serupa dengan perbuatan yang mereka lakukan, illa makanu ya'malun, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Tidak lebih dari itu. Satu kebaikan lipat 10 sampai 100 kali lipat. Satu keperbuatan kejahatan dibalas dengan satu dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tersebut mengeluarkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai tersebut mengeluarkan 700 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Ini janji Allah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, yang berinfak, hanya satu kali infak, satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 dan menjadi sesuatu yang berlipat-lipat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui berapa jumlah pahala yang akan diberikan kepada hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Dan siapakah orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan gantinya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Ini janji Allah di dalam Al-Quran dan akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah kita takut melakukan kebaikan? Akankah kita tidak mau melakukan kebaikan? Kalla, rugilah orang-orang yang tidak mau melakukan kebaikan. Kebaikan jenisnya banyak. Kebaikan itu tidak melulu harus pakai duit. Kebaikan itu tidak melulu harus sholat, puasa, tapi kebaikan jumlahnya banyak. Sampai kata Rasulullah, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu ini termasuk sedekah, dan sedekah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan anak manusia muslim yudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan yang dilakukan akan diberikan pahala dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala puasa. Ada apa dengan puasa? Puasa memiliki pahala yang tak terhingga. Ya, puasa memiliki pahala yang tak terhingga. Kalau kebaikan-kebaikan itu disebutkan oleh Allah akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Tapi kalau puasa tidak tahu lipatannya sampai berapa banyaknya. Karena puasa itu merupakan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla." Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyiat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan sebuah kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian telah dijelaskan kebaikan dan keburukan tersebut. Kebaikan yang ada dalam Islam itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh Allah secara langsung ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kebaikan dan keburukan telah terang. Kebaikan itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang memberikan manfaat. Dan keburukan adalah sesuatu yang menyempitkan dada, sesuatu yang membawa seseorang kepada kepekatan hati. Kemaksiatan itu adalah sesuatu yang menjadikan hati menjadi sempit dan hati itu tidak menerima, menolak. Kata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yattali alaihi ahad. Dosa adalah sesuatu yang merasa ganjal di hatimu. Ma haka fi nafsika. Hati kita itu ada perlawanan. Kalau seseorang melakukan sesuatu, kemudian di dalam hatinya itu ada perlawanan antara nerima atau tidak nerima, ini bisa jadi adalah ciri-ciri itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa karihta an yattali alaihi ahad. Dan yang kedua adalah engkau tidak suka ada orang yang melihatnya. Kemaksiatan. Ya, seorang melakukan sesuatu sendirian, kemudian tidak suka dilihat orang lain, bisa jadi itu adalah tanda-tanda kemaksiatan. Nonton, pengen nonton dewek, orang lihat cepat matikan. Nah, itu bisa jadi adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh Allah, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang menginginkan
berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum sempat melakukan kebaikan tersebut, maka dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya hamba tersebut telah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ini indahnya Islam. Ya, indahnya Islam kalau kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Saya berniat nanti saya mau sedekah. Saya berniat nanti malam aku mau sholat tahajud. Ternyata bablas. Tidurnya terlalu dalam, lewat sholat tahajud. Belum melaksanakan sholat tahajud atau tidak melaksanakan sholat tahajud, dia sudah mendapatkan satu kebaikan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in huwa hamma biha fa 'amilaha kataballahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Dan apabila seorang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia berhasil melakukan kebaikan tersebut, maka akan dituliskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, sampai kebaikan-kebaikan yang berlipat yang hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Ya. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berniat, belum melakukan, ditulis satu kebaikan. Berniat, melakukan, ini kebaikan yang banyak. Makanya ya, salah satu di antara ucapan-ucapan para ulama adalah berniatlah untuk melakukan kebaikan walaupun ternyata kita tidak bisa melakukannya. Yang penting niat. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu akan dituliskan, akan diberikan pahala sesuai dengan niat yang dia niatkan. Ya, diniatkan. Saya nanti pengen ini. Saya pengen puasa besok. Saya nanti malam pengen sholat tahajud. Saya pengen sholat witir. Saya pengen melakukan kebaikan. Ya, ini diniatkan. Dan wa man hamma bisayyi'ati falam ya'malha katabahu Allahu lahu 'indahu hasanatun kamilah. Dan barang siapa yang melakukan yang meniatkan untuk melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah dan dia tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya satu kebaikan. Berniat melakukan maksiat, tidak jadi, ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok ditulis kebaikan? Bukan keburukan. Kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya dapat pahala. Bayangkan sesuatu keburukan yang dia niatkan dan tidak jadi dia melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut, ditulis satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fa in huwa hamma biha fa 'amila katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang meniatkan sesuatu keburukan, sesuatu dosa, kemudian dia melakukan dosa tersebut, Allah hanya menuliskan untuknya satu keburukan. Ya. Allah hanya menuliskan satu keburukan untuknya. Bukan 10 sampai 700 kali lipat keburukan. Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya ketika hamba nanti dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kemudian ada orang yang ditentukan oleh Allah masuk surga sesuai dengan rahmatnya, kemudian ada orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Ini Allah ketika masukkan seorang hamba ke neraka, tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah masukkan manusia ke dalam surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan ke dalam neraka manusia itu sesuai dengan keadilan Allah. Bayangkan di dunia sudah banyak kesempatan Allah kasih untuk masuk surga. Kesempatan-kesempatan untuk masuk meniti surga banyak sekali. Dan Allah ingin hamba-hamba itu dijauhkan dari neraka. Tapi ternyata ada jenis manusia
yang dia menginginkan, menghendaki dia masuk neraka, tapi Allah hanya kasih satu keburukan. Adil. Maka ketika manusia itu menuntut sama Allah, ya Allah kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min fadlillahi wa ihsanihi annal abda idza kana ya'malu a'malan salihatan wa syaghalahu anha maradun aw safarun kataballahu lahu fi hali safari wa maradihi mithla ma kutiba lahu fi hali sihhatihi wa iqamatihi. Bahkan di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, apabila ada hamba yang terbiasa melakukan kebaikan, kemudian suatu ketika dia tidak melakukan kebaikan tersebut lantaran ada sebab. Apa sebabnya? Yang pertama sakit, yang kedua safar. Maka di waktu sakitnya, di waktu safarnya, dia dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala sebagaimana dia merutinkan kebaikan tersebut. Contoh, seorang hamba yang biasa sholat malam, biasa tahajud tiap malam, kemudian beliau sakit, sehingga dengan sakit tersebut dia tidak melaksanakan sholat tahajud, maka dalam kondisi sakitnya dia tetap dituliskan kebaikan pahala sholat tahajud setiap malamnya. Atau safar, uzurnya karena safar, dia melakukan safar sehingga tertinggal atau tidak melakukan sholat tahajud, maka dia mendapatkan pahala tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang biasa melakukan sedekah setiap harinya, di suatu ketika dia tidak sedekah karena ada sesuatu urusan, maka tetap dituliskan untuknya dia melakukan sedekah. Masya Allah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya kaum muslimin hidup di dunia ini apabila dia memanfaatkan kondisi waktunya, kehidupannya untuk kebaikan-kebaikan, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan untung selangit. Untungnya tidak karuan, tak terhitung. Wa ajruhum indallah bighairi hisab. Mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa putus. Ya. Idza maridul abdu wa liqali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan tetap dituliskan untuknya pahala sebagaimana yang dia rutinkan melakukan pahala tersebut. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Ada orang yang melakukan kemaksiatan setiap malam, kemudian dia tertunda atau tertinggal dari kemaksiatan tersebut, maka tidak dituliskan kemaksiatan, dituliskan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya rahmat Allah itu banyak sekali, sampai 100 rahmat. Dan yang Allah turunkan di dunia ini hanya satu rahmat. Hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Ya. Makanya hendaknya kita semuanya adalah membersihkan hati kita dari melakukan kezaliman-kezaliman, dari melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian yang kedua, di antara poin yang kedua yang berhubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membagi antara dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Tidak semua dosa yang dilakukan oleh hambanya
adalah dosa besar semua. Ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tentukan semua dosa adalah besar, insyaallah binasa manusia. Ya, semuanya binasa. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk Bani Adam, anak manusia yang bersih dari melakukan kesalahan dan dosa. Tidak satupun, baik kalangan manusia biasa atau kalangan nabi. Hanya saja nabi itu telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosa kecilnya, sesuatu perkara-perkara yang remehnya walaupun itu kelihatan dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainal kabir was shaghira, dan perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar adalah annal kabirata hiya ma ju'ila lahu haddun fid dunya, bahwasanya dosa besar itu adalah dosa yang apabila dilakukan dia akan mendapatkan hukuman di dunia. Dosa yang apabila dilakukan dia akan mendapatkan hukuman di dunia. Au tu'idu, atau yang kedua, dosa besar itu dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman jenis apa? Bila'natin, ancaman laknat pertama. Au ghadab, atau dimurkai oleh Allah. Au nar, atau diancam oleh Allah dengan api neraka. Au hubuti amalin, atau diancam oleh Allah dengan dihapuskan pahala-pahalanya. Ya. Ini dosa besar. Itu sebuah dosa yang apabila dilakukan dia mendapatkan hukuman di dunia. Ya. Seperti apa? Seperti mencuri. Ya. Seorang yang melakukan pencurian maka dia mendapatkan hukuman di dunia. Ya. Zina apabila dilakukan mendapatkan hukuman di dunia. Ya. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina ya dilihat yaitu zina muhsan, orang yang sudah menikah atau sebelum menikah. Kalau dia belum menikah kemudian berzina, maka dibuang selama 1 tahun, kemudian didera, dicambuk selama 40 kali. Sama antara laki-laki dan wanita. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu ya dilempari batu sampai mati. Ini hukuman di dunia. Ya. Setiap perbuatan dosa yang mendapatkan hukuman di dunia, maka itu adalah dosa besar. Ya. Kemudian mendapatkan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang melakukan dosa, kemudian dosa tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti laknat. Ya, dilaknat oleh Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah. Orang-orang yang beriman kemudian kafir dan mati dalam kondisi kekafiran, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah. Nah, itu berarti dosa besar. Keluar dari agama Islam, dosa besar. Au ghadab, atau mendapatkan kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang-orang yang membunuh orang muslim maka mendapatkan laknat Allah, mendapatkan kemurkaan Allah. Maka dosa membunuh itu adalah dosa besar. Aunar, atau diancam untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang berbuat syirik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Orang yang aqul walidain, durhaka kepada orang tua, diancam dengan api neraka. Orang yang berbuat riba diancam dengan api neraka. Maka semua adalah dosa besar. Atau pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti syirik adalah dosa besar. Was-saghiratu ma lam takun kadzalik. Adapun dosa kecil
adalah dosa yang tidak mendapatkan ciri-ciri seperti dosa besar. Ya. Ini dosa kecil. Orang yang lupa, maka orang yang melakukan kemaksiatan, matanya ngintip, ya, matanya ngintip dikit besar sama baik, dikit besar sama baik, dapat dosa. Tapi mendapat ancaman tidak dari Allah? Tidak dapat. Kemudian apakah pahalanya dihapus oleh Allah? Tidak mendapatkan ancaman demikian. Berarti itu adalah dosa kecil. Bagaimana cara menghilangkan dosa kecil? Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal-amal saleh. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kabairu, ya. Dan dosa-dosa besar tukaffiruha taubah. Dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Orang mencuri, dia tidak mendapatkan ampunan Allah kecuali dengan taubat. Orang yang berbuat riba, pemakan riba, yang memberikan makan riba, kemudian syahidaihi, kedua orang saksinya, penulisnya, termasuk mereka semua yang mendapatkan dosa besar, dan mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa riba tersebut kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innawal ghafurur rahim." Akan tetapi ketika seorang hamba melakukan dosa, maka jangan diterusi. Walaupun itu adalah dosa besar, jangan diteruskan. Ingat, Allah mengatakan, katakanlah Muhammad kepada hambaku, ya ibadi wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka telah menjerumuskan diri-diri mereka, yang telah berbuat kedurhakaan kepada diri-diri mereka, melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatina, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Innawal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha memberikan rahmat kepada hambanya. Bagi orang yang sudah terlanjur melakukan dosa besar, ingat, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Kita punya Allah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya wa ya ibadi lau atani, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, la ataitukum bimaghfiratin, maka aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan seluas langit dan bumi itu pula. Ya, maka kita katakan, ketika hamba-hamba telah bosan dengan maksiat, ada hamba yang bosan dengan maksiat, kemudian dia akan kembali, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan masih terbuka pintu taubat untukmu. Ya, masih terbuka pintu taubat untukmu. Maka bagaimana caranya? Taubat. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Dan bagi mereka orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan atau mereka telah menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka ingat dengan Allah dan mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, maka kita katakan wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mampu mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala,
walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan dosa-dosa tersebut dan mereka mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan mereka tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Melakukan dosa sekali, kemudian ingat dengan Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan diulangi. Ini namanya taubat nasuha. Tapi kalau melakukan dosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi, ini namanya taubat sambel. Ya. Melakukan dosa, ya pura-pura haho pedes katanya. Besok aku tidak mau makan lagi sambel. Pas lagi lihat ada tahu, ada tempe, ada sambel. Ini tidak cocok kalau enggak ada sambelnya. Makan lagi, pedas lagi. Taubat lagi, aku tidak mau makan sambel lagi. Ya, ini adalah dosa taubat kadzib. Ya, taubat dusta. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Tahrim ayat yang ke-8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffiru ankum. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang banyak yang menegaskan kepada manusia yang telah melakukan dosa kepada Allah, maka ingat kita punya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.